Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Pada video kali ini, saya, Ibu Rimtazal Salina, akan membahas materi IPA kelas 9 Kurikulum Merdeka, yaitu mengenai reaksi-reaksi kimia dan dinamikanya. Pembahasan akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu part pertama, subbab mengenai reaksi kimia. Part kedua mengenai asam dan basa, dan part ketiga mengenai energi dan laju reaksi kimia. Pada video ini akan dibahas subbab yang pertama dahulu, yaitu mengenai reaksi kimia. Coba kalian perhatikan video kembang api berikut ini. Mengapa kembang api dapat memiliki berbagai warna? Terbentuknya kembang api tersebut adalah salah satu contoh dari reaksi kimia. Ada banyak sekali reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti saat kita bernafas, saat terjadi pembakaran, perkaratan, produksi glukosa melalui fotosintesis, pencernaan, dan masih banyak lagi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan reaksi kimia? Reaksi kimia adalah suatu perubahan zat yang terjadi untuk menghasilkan zat baru. Nah, kalian tentu masih ingat kan mengenai perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia yang telah kalian pelajari pada saat kelas 7 dahulu? Waktu itu kalian membandingkan kertas yang disobek-sobek dengan kertas yang dibakar. Contoh kertas yang disobek adalah perubahan fisika, sementara kertas yang dibakar adalah perubahan kimia. Perbedaan utama dari perubahan fisika dan kimia adalah adanya zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia. Yang artinya, zat yang kita gunakan di awal akan memiliki sifat yang benar-benar berbeda dengan zat yang dihasilkan setelah perubahan kimia terjadi. Coba kamu bandingkan beras sebelum dimasak dan hasilnya setelah dimasak. Keduanya memiliki sifat yang sangat berbeda. Beras yang tidak dapat kamu makan karena teksturnya keras, namun tentunya nasi lebih lunak, dapat dimakan bahkan menjadi bagian dalam makanan kita sehari-hari. Reaksi kimia terjadi pada saat adanya perubahan kimia. Dalam reaksi kimia, zat yang kalian gunakan sebelum reaksi disebut sebagai pereaksi atau reaktan. Sedangkan zat yang kamu peroleh setelah reaksi disebut sebagai produk suatu reaksi. Saat kamu memasak nasi, beras dan air adalah pereaksi, sedangkan nasi adalah produk dari reaksi kimia. Mengapa reaksi kimia menghasilkan zat baru? Hal ini terjadi karena adanya perubahan pada atom-atom yang terdapat pada zat-zat pereaksi. Kalian telah mempelajari tentang atom pada kelas 8, jadi tentu masih ingat bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu zat. Mari kita ambil contoh pembentukan air dari gas hidrogen dan gas oksigen,
seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Satu atom gas hidrogen ditunjukkan oleh satu bulatan warna biru. Ada dua bulatan berwarna biru yang saling menempel menunjukkan adanya ikatan dua atom hidrogen membentuk satu molekul gas hidrogen atau disimbolkan sebagai H2. Dalam gambar di atas, reaksi pertama adalah dua molekul gas hidrogen, sedangkan reaksi kedua adalah dua atom oksigen yang saling berikatan membentuk satu molekul gas oksigen atau O2. Baik oksigen maupun hidrogen di udara selalu berada dalam bentuk berpasangan, seperti ini atau disebut dengan molekul diatomik. Molekul diatomik pada oksigen artinya dua atom oksigen saling berikatan untuk membentuk molekul yang stabil. Jika kalian perhatikan dari gambar di atas, terdapat satu molekul gas oksigen. Saat reaksi kimia terjadi, molekul gas oksigen memisahkan diri karena tertarik pada dua atom hidrogen. Ikatan-ikatan antar atom mengalami perubahan sehingga menghasilkan molekul baru yaitu air atau H2O. Di dalam gambar di atas ada dua molekul air yang dihasilkan. Sifat air yang dihasilkan sangat berbeda dengan sifat gas oksigen maupun gas hidrogen. Jadi, saat reaksi kimia terjadi, ada perubahan ikatan antara atom dari zat bereaksi sehingga menghasilkan senyawa atau molekul baru yakni produk reaksi tersebut. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai persamaan kimia. Para ahli menuliskan suatu reaksi kimia dalam bentuk persamaan kimia untuk menunjukkan apa yang terjadi setelah dan sesudah reaksi tersebut. Persamaan kimia dimulai dengan menuliskan reaksi-reaksi yang digunakan lalu diberi tanda anak panah dan diikuti oleh semua produk yang terbentuk. Persamaan kimia dapat ditulis sebagai berikut. Reaksi, kemudian ada tanda panah, kemudian produk yang dihasilkan. Dari contoh memasak nasi di atas, maka persamaan reaksi dapat dituliskan sebagai berikut. Beras ditambah air, maka dihasilkan nasi. Dari persamaan reaksi di atas dapat disimpulkan bahwa reaksi antar beras dan air sebagai reaksi menghasilkan nasi sebagai produk. Perhatikan bahwa dalam menuliskan persamaan kimia menggunakan tanda anak panah bukan tanda sama dengan. Hal ini dikarenakan sifat-sifat reaksi tidak sama dengan sifat produk. Persamaan kimia sering ditulis sebagai simbol untuk memudahkan para ahli kimia. Semua reaksi dituliskan dalam bentuk rumus kimianya. Misalnya, untuk pembentukan molekul air pada gambar sebelumnya, dapat dituliskan persamaan reaksinya dalam bentuk kata-kata yaitu sebagai berikut. Gas hidrogen ditambah gas oksigen menghasilkan uap air. Sementara itu, persamaan reaksi dalam bentuk simbol adalah sebagai berikut. 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Dari persamaan reaksi tersebut dapat diartikan bahwa dua molekul gas hidrogen bereaksi dengan satu molekul gas oksigen menghasilkan dua molekul air. Tanda G pada persamaan di atas menunjukkan bahwa wujud zat yang direaksikan dan yang dihasilkan semuanya adalah dalam bentuk gas. Wujud-wujud zat dan penulisan simbolnya dalam persamaan kimia adalah sebagai berikut. Untuk zat padat kita simbolkan dengan S, atau dalam bahasa Inggris artinya solid. Sedangkan wujud zat cair disimbolkan L, yaitu kalau dalam bahasa Inggris liquid. Sedangkan gas simbolnya G dalam bahasa Inggris yang artinya gas. Sedangkan zat yang telah dilarutkan dalam air, dia disimbolkan dengan aqueous dalam bahasa Inggris yaitu aqueous. Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai jenis-jenis reaksi kimia. Reaksi kimia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama reaksi kombinasi atau reaksi sintesis, yang kedua reaksi penguraian atau dekomposisi, yang ketiga ada reaksi pembakaran, yang keempat reaksi penggantian tunggal, yang kelima reaksi pertukaran ganda atau metatesis. Yang pertama, reaksi kombinasi atau sintesis.
Reaksi ini melibatkan lebih dari satu zat bereaksi yang bergabung untuk membentuk produk yang merupakan gabungan dari kedua zat bereaksi dengan rumus sebagai berikut. Contoh pembentukan molekul air yang sebelumnya telah kita bahas adalah salah satu contoh dari reaksi sintesis. Selain itu, garam dapur yang kita konsumsi sehari-hari juga terbentuk dari unsur-unsur penyusunnya melalui reaksi kombinasi, yaitu sebagai berikut. Natrium ditambah gas klorin menghasilkan natrium klorida. Apabila kita perhatikan dari gambar tersebut, terlihat bahwa natrium adalah L, logam yang lunak, yang memiliki sifat sangat mudah bereaksi dengan unsur lain. Sedangkan klorin adalah gas berwarna kuning yang beracun. Ketika bereaksi dihasilkanlah garam yang tidak bersifat reaktif maupun tidak beracun. Persamaan tersebut dapat kita tuliskan dalam bentuk rumus kimia, yaitu sebagai berikut. Na ditambah Cl2 menghasilkan NaCl. Bentuk dari persamaan kimia tersebut belum seimbang, karena jumlah reaksi tidak sama dengan jumlah atom pada produk. Bentuk yang seimbang adalah sebagai berikut. 2Na ditambah Cl2 menghasilkan 2NaCl. Nah, kalian akan mempelajari lebih lanjut mengenai keseimbangan reaksi kimia pada tingkat SMA nanti. Jenis reaksi yang kedua yaitu reaksi penguraian dan dekomposisi. Jika reaksi kombinasi adalah proses pembentukan, maka reaksi penguraian adalah kebalikannya, yaitu suatu zat atau senyawa yang lebih kompleks atau lebih besar diuraikan menjadi zat-zat baru yang lebih sederhana. Bentuk persamaan reaksi penguraian secara umum adalah sebagai berikut. AB menghasilkan A ditambah B. Contohnya yaitu pada reaksi penguraian air menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Contoh lain yaitu pada minuman bersoda. Apabila kamu menuangkan minuman bersoda, pasti kamu menjumpai gelembung seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Kamu akan mendengar bunyi gas yang terbentuk. Hal ini terjadi karena reaksi penguraian asam karbonat menjadi air dan gas karbon dioksida. Persamaannya yaitu sebagai berikut. H2CO3 menghasilkan H2O dan juga CO2. Yang selanjutnya yaitu reaksi pembakaran. Reaksi ini selalu melibatkan nyala api yang menghasilkan oksigen akibat pelepasan energi panas secara cepat. Contoh dari reaksi pembakaran adalah saat kita menggunakan api untuk memasak. Selain itu juga ada pada proses pembakaran mesin kendaraan bermotor, pesawat, dan roket. Semua reaksi ini membutuhkan oksigen. Perbedaannya hanyalah jenis zat yang dibakar. Ada saat kita menggunakan gas LPG untuk memasak, maka gas propanalah yang terbakar. Di beberapa tempat, gas metana juga digunakan untuk memasak seperti pada gambar berikut. Gas metana dapat dihasilkan dari pembusukan sampah maupun dari kotoran hewan. Perhatikan perbandingan dua persamaan reaksi pembakaran gas, yaitu pada gas metana dan gas propana sebagai berikut. Dengan membandingkan kedua reaksi tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa untuk membakar satu molekul gas metana diperlukan 2 molekul oksigen. Sementara pembakaran satu molekul gas propana membutuhkan lebih banyak molekul oksigen, yaitu 5 molekul. Produk yang dihasilkan sama-sama berupa karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Namun, kandungan CO2 yang dihasilkan dari pembakaran propana lebih banyak dibandingkan dengan gas metana. Yang selanjutnya ada reaksi penggantian tunggal. Reaksi ini memiliki 2 reaksi yang salah satunya adalah unsur pengganti reaksi lain, sehingga dihasilkan unsur dan senyawa baru sebagai produk reaksi. Contoh reaksi penggantian tunggal terdapat pada gambar berikut ini, yaitu reaksi antara paku yang terbuat dari besi atau disimpulkan dengan Fe yang ditempatkan dalam larutan tembaga sulfat atau CuSO4. Warna larutan tembaga 2 sulfat adalah biru.
Apabila dibiarkan dalam keadaan terendam, maka lama-kelamaan bagian paku yang terendam dalam larutan itu akan menjadi coklat kemerahan seperti warna tembaga. Reaksi yang terjadi dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Fe ditambah CuSO4 menghasilkan FeSO4 dan Cu. Dari persamaan reaksi tersebut terlihat bahwa atom tembaga atau Cu pada senyawa CuSO4 digantikan oleh atom Fe sehingga terbentuklah unsur bebas tembaga berupa lapisan kuning kecoklatan yang melapisi paku besi. Produk lainnya yaitu larutan besi 2 sulfat yang membuat warna larutan dari biru menjadi kekuningan. Hal ini dapat terjadi karena logam besi lebih reaktif atau mudah bereaksi dibandingkan atom tembaga, sehingga besi mengambil alih posisi tembaga untuk bersenyawa dengan ion sulfat. Yang terakhir yaitu reaksi pertukaran ganda atau metatesis. Reaksi ini dapat diumpamakan seperti kamu sedang berpasangan dengan seorang temanmu, mendiskusikan mengenai reaksi kimia, kemudian kamu bertukar pasangan dengan temanmu yang lain untuk melanjutkan diskusi. Reaksi pada gambar berikut ini merupakan hasil dari reaksi metatesis. Reaksi yang digunakan dalam percobaan tersebut yaitu larutan timbal 2 nitrat atau PbNO3 dan larutan kalium iodida atau Ki yang keduanya bening serta tidak berwarna. Ketika kalium iodida dituangkan ke dalam timbal 2 nitrat, maka terlihat warna kuning yang menunjukkan terbentuknya larutan timbal 2 iodida. Produk lainnya yaitu larutan kalium nitrat yang tidak berwarna. Apabila ditinggalkan beberapa saat, maka padatan berwarna kuning timbal iodida akan mengendap di dasar gelas kimia yang digunakan. Karena itulah reaksi metatesis sering juga disebut dengan reaksi pengendapan. Persamaan reaksinya yaitu sebagai berikut. Timbal 2 nitrat ditambah dengan kalium iodida menghasilkan timbal 2 iodida dan kalium nitrat atau disimbolkan PbNO3 ditambah Ki menghasilkan PbI2 dan KNO3. Demikian pembahasan kita mengenai subbab reaksi kimia. Semoga penjelasan ini dapat dipahami ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.